Beberapa anak terlihat ceria di luar, tapi ternyata setiap malam menangis diam-diam di kamar. Dan seringkali orang tua nggak tahu, karena dikira cuma lagi bad mood aja. Tapi kalau itu ternyata tanda depresi. Nah, jangan skip dulu karena saya akan tunjukkan 7 tanda depresi pada anak yang sering banget salah dimengerti, bahkan oleh orang tua yang perhatian sekalipun. Saya pernah ketemu dengan seorang anak usia 16 tahun, orangnya pendiam, nilai sekolahnya turun, sering dibilang capek sekolah, nggak ada teman, malas bangun pagi. Nah, awalnya orang tua si anak bilang, "Dok, mungkin cuma fase malas aja, anaknya manja." Gitu. Tapi setelah saya ajak ngobrol lebih dalam, ternyata si anak sering merasa nggak berharga. Bahkan pernah bilang, "Kalau aku nggak ada juga nggak apa-apa, Dok." Nah, itu kalimat yang bikin kita merinding ya. Karena di balik kata sederhana itu ada tanda depresi yang nyata dan bisa berbahaya kalau diabaikan. Depresi pada anak bukan cuma soal sedih. Ini kondisi medis, ada perubahan kimia otak, terutama serotonin dan dopamin, yang membuat anak kehilangan rasa senang, motivasi, bahkan minat pada hal-hal yang dulu disukainya. Dan ini 7 tanda yang paling sering disalahartikan. Pertama, anak sering marah tanpa sebab yang jelas. Kadang orang tua pikir nakal atau melawan, padahal itu ekspresi stres yang rasa tak berdaya yang belum bisa mereka ungkapkan. Yang kedua, menarik diri dari teman atau keluarga, tidak mau ikut bermain, lebih sering di kamar, dan diam saat keluarganya sedang berkumpul. Yang ketiga, perubahan pola tidur dan makan. Bisa jadi sulit tidur atau malah tidur berlebihan. Ada juga yang nafsu makannya turun drastis. Yang keempat, nilai sekolah menurun, susah fokus karena otaknya lelah. Pikiran terus dipenuhi perasaan negatif, bukan karena malas. Yang kelima, sering mengeluh sakit fisik tanpa sebab yang jelas. Perutku sakit, pusing terus, padahal hasil pemeriksaan normal. Itu manifestasi fisik dari stres yang emosional. Yang keenam, kehilangan minat pada hal yang dulu disukai. Misalnya dulu suka menggambar, sekarang dibiarkan begitu saja, tidak ada minat. Yang ketujuh, ucapan atau perilaku yang menunjukkan rasa tidak berharga. Aku nggak berguna, aku beban di keluarga ini, bahkan aku pengen hilang aja. Kalau ini muncul, ini adalah tanda bahaya yang sangat serius. Nah, ini penting banget ya. Banyak dari tanda ini muncul perlahan dan samar, makanya sering dikira cuma masa remaja, mood swing, biasa aja gitu. Padahal makin lama dibiarkan, resiko depresi berat, bahkan pikiran bunuh diri bisa meningkat. Jadi, apa yang bisa orang tua lakukan? Pertama, dengarkan, bukan langsung menasihati. Anak yang depresi butuh didengar dulu, bukan disalahkan atau dibandingkan. Yang kedua, perhatikan perubahan kecil. Catat kalau dalam 2 minggu perilaku berubah drastis, murung, sulit tidur, nilainya turun, atau sering menarik diri. Yang ketiga, bangun rutinitas yang stabil, tidur yang cukup, makanan bergizi, aktivitas fisik yang ringan, dan waktu tanpa gadgetnya sangat membantu kestabilan emosi. Keempat, validasi perasaan anak. Kalimat seperti, "Mama ngerti kamu lagi sedih. Itu wajar kok merasa begitu." Terkadang sederhana tapi efeknya besar. Yang kelima, jangan ragu konsultasi. Kalau gejala makin berat atau muncul ucapan nggak mau hidup, segera bawa ke psikiater atau psikolog klinis. Sama seperti sakit fisik, kesehatan mental juga butuh pertolongan profesional. Dan nanti saya akan jelaskan kenapa dukungan orang tua bisa memperbaiki struktur otak anak yang depresi. Jadi jangan skip ya, karena ini penting banget buat masa depannya. Tahukah kamu, anak yang depresi tapi mendapat dukungan emosional kuat dari orang tuanya bisa pulih lebih cepat. Bahkan pada penelitian yang menunjukkan aktivitas otak bagian emosi mereka mulai normal kembali hanya dalam beberapa minggu. Makanya, sekecil apapun dukunganmu sebagai orang tua itu bisa menyelamatkan anak. Jadi, kalau kamu melihat anak, adik, atau muridmu menunjukkan tanda-tanda ini, jangan langsung bilang baper atau moodnya jelek, bad mood. Mungkin itu panggilan hati mereka yang butuh kamu dengar. Nah, tulis di kolom komentar kalau kamu pernah menghadapi hal seperti ini. Atau kalau kamu ingin saya bahas lebih dalam soal cara bantu anak yang depresi tanpa bikin dia makin menutup diri. Ayo. Saya Dr. Razmi, semoga video ini bisa bantu kamu mengenali depresi pada anak secara lebih awal.
Karena satu langkah kecil hari ini bisa jadi penyelamat bagi masa depan anakmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.